Cuman jalannya masih ketutup semak belukar sama ilalang teman-teman tuh. Berhubung ketutup, ini kan batu pesanggerahan. Oh iya teh. Oh iya. Ini hampir menyerupai piramid juga ya, hampir membentuk segitiga ya. Betul. Insya Allah. Nah, pertama kali ditemukannya itu Akang berdiri di sana tuh di bawah. Oh di bawah, di warung. Iya, ada motor hitam. Iya. Nah, di situ pertama kali ditemukan ini. Di dalamnya masih apa namanya? Masih ada goresan-goresan yang menyerupai kujang. Nah, ya masih terjaga. Punten, kita lihat. Oh, tapi di sana 10 meteran lebih sama kiri kanan. Ini bentengan yang jadi fondasi undakan ya? Undakan. Cuman tertutup. Ini teman-teman tertutup. Oh, ilalang tuh. Baik, sahabat Lemira, kita baru saja selesai ya dari tempat pertama. Tadi kita sudah mengulas sedikit tentang tempat Kuta Tanggahan ini atau situs Kuta Tanggahan ini. Terus tadi kita sudah menikmati juga nasi liwet ya, yang alhamdulillah sangat nikmat sekali ya. Dan sekarang kita mau menuju ke tempat berikutnya, yaitu ke sebuah pemakaman yang di sana ada sebuah kisah yang luar biasa juga yang ingin kita sampaikan kepada sahabat Lemira di rumah. Oke, saya terus bareng Lemira teman-teman. Oh, Anjing itu yang kita kalau tahu siap goblok. Aing goblok. iya carana ya. Iya, tempat padu di mana tempat padu malah kabung ka dieu. Aing cukup majukan ke ibu apa tuh. Memang aing teh. Tadi kembang naon itu Pak? Lain halus tadi berem itu. Halus. Emang liar ya mah? Iya. Oh, Kan apa teh dengan batu teh di sana tuh ngeprint teh. lidinya teh? Batu teh ya. Palidinya ya? Ngeprint teh. Ini orang-orang mapai lurus supaya nanti telapak kaki, batu kujang, tubuh, panyawangan. Ya, mangga. Ya, sambil turun kita lihat batu-batu yang lain yang tadi pas naik kita belum lihat teman-teman. Yuk kita lanjut dulu. Ini kita mau masuk ke teras 3 sekalian arah pulang ya. Cuman jalannya masih ketutup semak belukar sama ilalang teman-teman tuh. Kita harus membuka jalan dulu. Itu di kota mah para besapi ya teh. Sapi. Nah, berhubung ini tutup, Ya. berhubung ketutup, ini kan batu pesanggerahan. Oh iya teh. Oh iya. Itu batu membentuk sebuah tempat duduk, buat tempat duduk segi empat ke depan. Oh iya, ketutup ya teman-teman. Ini ada batu pesanggerahan ya. Ini membentuk seperti tempat duduk ya Kang ya. Tempat duduk. Tuh. Di sana segi empat. Oh segi empat. Segi empat. Segi empat atau ada 4 buah batu? Segi empat. Oh segi empat ya bentuknya ya. Segi empat. Luar biasa. Bentuknya segi empat. Kemudian ada kurang lebih sekitar 6 batu. Oh. 6 batu dan di bawahnya persis tepat disebut pesanggerahan itu tempat istirahat. Tempat istirahat ya. Persis.
Terus, posisinya ketutup ilalang teman-teman. Luar biasa. Ini tadinya bentengan-bentengan batu penuh. Oh ini. Oh. Penuh bentengan-bentengan batu karena sekarang tertutup ilalang. Nah, jadi seperti ini. Oh. Karena kemampuan Akang dalam finansial maupun kemampuan dalam tenaga terbatas. Baik. Gitu. Ini perlu dorongan lebih ya Kang ya, untuk kembali memugarkan tempat ini teman-teman. Itu. Dan kembalikan kepada pemerintah pemangku kebijakan. Betul. Dari awal ditemukan masih tersusun seperti ini. Oh iya, ketutup tuh. Sampai ujung. Nah, oh iya benar. Bentengan-bentengan sampai ujung. Ini membentuk pondasi ya, membentuk pondasi bentengan teman-teman. Lihat juga ke sebelah kiri kanan. Teman ini susunannya seperti ini. Ini memanjang sampai ke dalam sana teman-teman. Cuman memang kondisinya sangat tertutup ya. Ya, simbol di batu ini ada tulisan. Oh, ada tulisannya ya? Ada tulisan. Juga selain tulisan ada bekas jari. Oh iya benar. Bekas jarinya sampai sekarang masih. Nah, bekas jarinya, bekas jari tangan. Iya. Nah, juga di dalamnya masih masih ada goresan-goresan yang menyerupai kujang. Ada goresan membentuk seperti kujang ya, Kang di ya. Dalam. Ya cuman ini sudah agak sulit ya, ketutup. Dan ini juga bekas tumbak. Oh iya. Simetris rapi. Iya. Nah, ini tulisannya. Tulisannya nih. Masih terjaga. Nah, oh iya. Nah, ini dibentuk nih. Tuh. Dibentuk dengan sampai ke bawah tuh. Oh iya. Nah, kemudian di sini memiliki simbol. Nih. Oh iya. Oh iya benar, teman-teman, banyak simbol-simbol yang walaupun agak sedikit sudah mulai pudar ya. Iya, sudah mulai pudar karena tidak terawat. Tidak terawat, betul. Ini dibuat tuh. Ini hampir seperti telapak kaki ya? Iya, ini ada simbol dan di bawah dibentuk seperti bola mata. Oh iya. Seperti hendak membuat arca. Iya, betul. Tapi di sini ada bukti nih. Tuh. Ya. Dan ini yang tulisan yang jelasnya nih. Nih. Ya. Aksaranya. Seperti kalam bismillah ya? Ya, kalau sebagian orang mengatakan seperti itu. Iya. Tapi kan ini kemungkinan ada juga kaitannya kemungkinan dengan huruf-huruf Sunda kuno. Sunda ya? Sunda kuno. Iya benar. Dan ini batu tulis yang berada di teras 3 nih. Ini teras 3 ya kita posisinya ya. Baik tuh. Teras 3. Nih banyak simbol-simbol yang kalau misalkan kita perhatikan secara seksama dan perlahan-lahan itu simbolnya itu mulai terlihat ya. Jadi tidak bisa dilihat hanya dengan sepintas. Harus teman-teman benar-benar memperhatikan dan mempusatkan pandangan atau tidak mengalihkan perhatian ke permukaan tulisan ini. Maka perlahan-lahan atau sedikit-sedikit mulai terlihat simbol-simbol dan bentuk-bentuk lainnya teman-teman. Tapi kalau misalkan hanya melihat secara sepintas, ini tentunya tidak akan terlihat karena kembali lagi sudah mulai memudar. Jadi harus benar-benar memperhatikan dan fokus untuk melihat simbol-simbol dan bentuk tulisan ini. Bentengan di sana ya? Bentengan semua.
Oh. Bentengan. Nah ini telapak kakinya nih. Ini teras ketiga ya Kang ya? Iya. Nah ini kita masuk ke teras kedua. Ini telapak kakinya. Nah posisi bekas jarinya masih ada, masih utuh. Jari kaki. Oh iya. Ya. Terus ini telapak kakinya nih. Nah ini ada telapak tangan, jari tangan. Oh iya Tuh, benar. kiri kanan. Jadi kemungkinan posisi dari dulunya itu kemungkinan ya seperti ini posisinya kita peragakan. Nah, tuh. Nah, oh iya benar. seperti ini posisinya. Seperti nah, ini bekas telapak tangan. Tuh, telapak tangannya, ini kakinya tuh ukuran kakinya gede. Ini jari-jarinya nih. Oh iya benar-benar. Dan ini ada bekas tongkat. Nah, tuh. Jadi ini bukan bolongan-bolongan atau bolongan kena air atau ini bukan. Iya. Jadi ini seperti kalau misalnya dipraktekkan itu posisinya seperti melakukan kuda-kuda ya. Kuda-kuda hendak loncat. Entah itu loncat ataupun terbang ataupun berlari dan sejenisnya teman-teman. Betul. Luar biasa benar ini aduh. Apa kakinya? Kalau dilihat seakan-akan batu ini lembek ya dulunya tuh ke. Betul. Kalau kata bahasa Sunda kos ngoleset teteh si jari teh. Dan ini bentengan. Oh bentengan di sana ya. Bentengan lurus. Ini teras ke berapa ini, Kang? Ini teras 2. Teras 2 ya? Teras 2 nih. Oke. Nah, teras 2 di sini batu penyawangan. Nah, di sinilah yang masih sampai sekarang tersimpan rahasia-rahasia. Nah. Ini batu apa? Penyawangan. Ya ini depan. Nih, penyawangan. Jadi di sini. Nah, semua batunya itu menyimpan simbol. Oh iya. Tuh. Ya. Menyimpan simbol. Nah. Wah, ini benar ciri khasnya tuh. Ada gundukan batu-batu kecil di bawahnya, teman-teman tuh. Nah. Oh, iya. Dan di depan kita nanti bisa langsung naik batu penyawangan. Penyawangan tuh ngintai ya, tempat ngintai ya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oh iya benar-benar. Pengintaian. Karena ketika kita berdiri di atas batunya, kita langsung melihat sesuatu. Semuanya ini bertumpuk nih. Oh iya. Nah ini posisinya. Dan di batu ini ada telapak kaki. Nih, silakan naik. Oh, apunten sampurasun. Assalamualaikum. Di batu ini ada telapak kaki. Oh iya. Oh iya, gede ya. Ya. Jadi kemungkinan melihat langsung ke sana, ke depan. Oh iya. Menghadapnya. Langsung. Sini ada telapak kaki. Baik. Dan ketika kaki kita masuk ke sini pas ada ukiran jari-jari nih. Oh, di dalamnya seperti dalaman ini ya? Iya. Sepatu atau sandal ya? Jari. Jari kaki. Tuh. Ya. Jari kaki. Oh. Biasanya ada buat jempol, ada buat jari-jari lain ya, Kang ya? Di dalam ini. Jadi yang satu di luar sini. Yang satu. Kemungkinan, mohon maaf ya, kemungkinan seperti ini posisinya. Nah. Oh iya. Kemungkinan. Gitu, ke sana langsung. Ini cuman masih jadi, atau mungkin sudah ditemukan atau masih jadi misteri, Kang. Entah kenapa untuk yang Panyawangan ini menghadap ke arah timur, yang tadi pada saat batu yang satu lagi dia menghadap ke arah barat ya? Yang di sana itu tepat itu adalah jalan atau salah satu adat tempat di mana yang Akang bilang tadi menemukan area purba. Kemungkinan yang di bawah sana itu adalah tempat dermaga. Oh iya. Pelabuhan. Tempat dermaga. Tempat dermaga. Jadi nah, batu ini bukan hanya ini, tapi ada 3 batu. Ada 3 batu ya, cuma ketutup ini ya? 3 batu tertutup.
3 batu dan memiliki simbol kujang, hampir semuanya simbol kujang simbolnya. Ini kalau dilihat Dan di bawah ini bentengan. Dilihat Terus, dari lokasi strategis ya kalau untuk mengintai ya ini. betul. Ini pengintaian. Paling depan. Karena ini ketika kita berdiri di sini, kita melihat kota Cikarang, kota Bekasi, maupun ke sebaliknya, ke wilayah yang datangnya dari arah dari arah Cipari. Dari arah Cipari. Baik. Betul. Ini kita teras kedua ya? Ya, dan boleh dilihat susunan di bawahnya seperti ditrap menggunakan batu-batu kecil, ya. Tapi sampai sekarang masih utuh dan tidak dirubah sedikit pun. Nih. Oh iya. Nah, nih, teman-teman, ini ciri khas tumpukan bebatuan yang selalu ada di punden-punden nih. betul. Tanpa semen, Dan hanya berupa ini, tumpukan, tapi dia masih kokoh ya. Tuh undakan yang bawah kelihatan tuh, yang ini yang tumpukan trapnya tuh. Batuan ini teman-teman kalau dilihat, lihat ke atas. seperti ada trik atau ilmunya ya, bagaimana sih cara menumpuk batu tanpa semen, tanpa perekat, tapi dia bisa menempel dengan sempurna ya. Tersusun rapi, bener. Dan ini nih, lihat ya. Ini otomatis bekas pekakas nih. Nah, boleh dilihat di sini. Nih. Ini. Nah, boleh dilihat di sini. Ini sih seperti bekas pekakas. Oh iya. Oke, kita lanjut ke batu simbol kujang. Ya. Oh iya. Ini satu buah simbol kujang tanpa warangka ya, tanpa perah ya, Tanpa perah. Tanpa genggaman teman-teman. Lihat. Lengkap ini. Yuk, kita lanjut. Bentengan. Kita masuk di bentengan. Kita masuk ke teras satu ini. Teras awal. Nah, bentengannya masih utuh. Tuh. Tuh. Oh iya. Bentengan masih utuh. Punten, kita lihat. Oh Sampai iya. sana 10 meteran lebih sama kiri kanan. Ini bentengan yang jadi pondasi undakan ya? Undakan. Cuman tertutup ini teman-teman, tertutup ilalang tuh. Di jalan awal. Tangga-tangganya masih ada. Ya. Ini masuk di teras awal. Ini ada batu pengasahan. Wah, ini treknya lumayan. Bentengan-bentengan. Oh iya. Itu batu pengasahan masih utuh. Ya, batu pengasahan. Pengasahan ini, nah dengan simbolnya hampir sama Oh iya. simbolnya. Ini batu pengasahan. Ini pengasahan. Jadi pertama ditemukan posisinya seperti ini. Nah, Oh. Nah, pedang, rasa pedang, oh. rasa pakarang. Nah, ini. Tuh. Ini ada batu asahan teman-teman, batu tempat mengasah pakarang atau senjata ya, atau alat. Nih masih ada bekasnya, masih kelihatan ya, bagian atasnya itu terlihat ada corak ataupun sisa-sisa atau bekas-bekas gesekan-gesekan, dan posisinya itu dia miring, cocok untuk diduduki seperti posisi tadi yang Kang Fajri lakukan teman-teman.
Baik, ini berikutnya batu Tugu Kujang. Nah. Sebuah batu tingginya 1 meter ya Kang ya? Ya. Nah. Nah ini. Dari awal ditemukan sampai sekarang masih berdiri, bisa dilihat di sini. Ini dari awal ditemukan sampai sekarang masih berdiri, masih kokoh. Nah ini teman-teman, oh iya. Ini batu Kujang tuh. Ini hampir sama seperti batu Kujang yang tadi ya, yang awal, ya, cuman posisinya lebih besar ini. Iya. Awal. Dan tandai dengan batu bergores. Ada batu goresnya juga ya? Iya, digores. Oh iya. Dari ujung digores. Nah. Jadi ini bukan belahan batu, bukan belahan. Ini goresan ya? Tapi goresan. Oh iya. Goresan. Udah, Dan di sini memiliki simbol-simbolnya. Ada tanda-tanda ya itu tuh. Ya, teman-teman. Dan di depan nanti kita bisa simbol kujangnya langsung. Yuk. Jadi teman-teman lihat, ini bukan batu terbelah ya, tapi ini batu yang digores, teman-teman lihat. Bekas goresannya masih terlihat. Yuk. Oh. Kita lanjut. Yang sering dikatakan batu tapak mau. Ya. Nah, ini. Ya. Oh iya benar. Lapak kaki. Batu tapak mau. Nah. Ini, dan ini bentengannya. Ini bentengannya. Nah ini bentengan undakannya teman-teman tuh. Lihat, luar biasa teman-teman. Ini memanjang sampai sini ya. Bentengan. Kita di depan simbol kujangnya. Oh, sepanjang ini ya. Iya. Sepanjang tebingan ini adalah bentengan yang menjadi pondasi atau landasan dari punden berundak ini teman-teman. Nih, tuh ini juga tuh lihat. Banyak ya. Ada beberapa simbol yang dimana di bentengan tersebut yang memiliki simbol-simbol tersendiri. Ya seperti simbol yang cakra. Oh, ini cuma cakra. Ini juga bentengannya ini batu. Iya. Masih, dan di depan bentuk kujang. Nah. Oh ya, ini ada kala cakra ya. Kala cakra. Kala cakra tuh. Itu kala cakra. Nah, ini. Nah, simbol kujang ini dengan arah panah. Tanda panah. Iya. Dan dia mengarah ke sana, dan di sanalah area pemakaman. Oh. Ada di arah sana ya? Di sana area pemakaman ribuan makam. Ini arah panahnya. Iya. Nah, ini dengan simbol kujangnya. Dengan simbolnya. Ini seperti kujangnya kujang helang ya. Kujang helang, terus ini ada mata panah yang menunjuk ke arah bukit sana, karena di sana ada sebuah pemakaman ya, makam tua. Ini bentengannya masih yang pertama kali ditemukan. Dia disusun. Oh iya. Susun rapi sampai ke bawah sana. Dan semuanya memiliki simbol. Semuanya. Ini hampir menyerupai piramid juga ya, hampir membentuk segitiga ya. Betul. Insya Allah. Nah, pertama kali ditemukannya itu Akang berdiri di sana tuh di bawah. Oh, di bawah, di warung. Iya, ada motor hitam. Iya. Nah, di situ pertama kali ditemukan ini. Oh. Begitu Akang diam di sini, di warung sini, melihat ke atas sini ya? Ke sinilah. Dan di sini seperti energinya sangat luar biasa. Oh. Dan ternyata benar ada sesuatu. Gitu. Selain daripada amanah itu, ternyata tongkat itu di sini ditemukan. Oh, di sini? Di sini di area punden tadi. Oh. Di sana. Masya Allah.
Dan itu semua batu-batu ke sana tuh bentengan itu memiliki simbol semuanya. Iya. Jadi di benteng seperti ini bentengan. Ini kalau nggak ada bentengan ini ada kemungkinan longsor juga ya Kang ya. Longsor. Gitu. Dan ini buatan leluhur kita ya. Iya. Dengan simbol panah nih. Yang jelas simbol panahnya. Ini benar-benar misteri dan teka-teki yang harus dipecahkan ini ya Kang ya. Di balik keindahan Gunung Mas Puncak, Iya. ada sesuatu rahasia yang harus dipecahkan. Betul, betul. Yuk, mari. Ya, kita lanjut dulu teman-teman. Teman-teman. Udah sore juga ya, kita lanjut dulu.